Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami akan membahas tentang kemiskinan informasi pada masyarakat di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Irvin Rambudada dengan NIM 20320210018. Nama saya Iranto Daniu, NIM 203-2021-0017. Baik, nama saya Gusti Leutomono, NIM 203-2021-0015. Baik, di sini latar belakang kemiskinan informasi pada masyarakat marginal di Indonesia menjelaskan tentang masyarakat marginal, kadang-kadang disebut juga sebagai kelompok rentan, merupakan sekelompok orang yang terpinggirkan oleh tatanan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya, yang tidak berpihak pada mereka. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah kaum miskin secara keseluruhan, yaitu buruh, petani miskin, nelayan, pedagang kecil, perempuan, anak-anak, masyarakat difabel, dan kaum miskin perkotaan hingga tahun 2003. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa presentasi penduduk miskin di Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 17,4%. Bahkan pada tahun 2001 berdasarkan survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, presentasi keluarga miskin mencapai 52,7%. Lanjut, tujuan bantuan yang diberikan pemerintah hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pengobatan. Jika bantuan habis, kebutuhan itu akan muncul kembali, dan proses yang dialas berulang. Masyarakat yang seolah-olah tanpa daya akan terbiasa menanti uluran tangan berikutnya. Lingkaran itu tidak akan putus jika masyarakat tidak diajarkan bagaimana pemberdayaan diri sendiri dan lingkungannya. Mengenai pemberdayaan ini erat kaitannya dengan faktor kedua, yaitu kurangnya pemahaman sebagai pihak tentang penyebab dasarnya kemiskinan. Kemiskinan informasi yang dimaksud dengan masyarakat yang miskin informasi yang dilingkupi di Gualing oleh Jaeger 2004 adalah mereka yang dikelilingi oleh informasi yang berlimpah dan kemudahan akses memperolehnya, dan mereka yang tidak tahu bagaimana dan di mana mendapatkan informasi, yang tidak mengerti nilai informasi. Kelompok pertama merupakan orang-orang yang beruntung, tetapi jika tidak tahu bahwa mereka beruntung, informasi yang melimpah dalam era globalisasi ini malah membuat mereka kebingungan. Informasi tersebut bisa saja hanya mengenal satu topik, tetapi karena datangnya dari berbagai media dan dalam kemasan yang berbeda, kemungkinan malah dapat mengacaukan dan meracuni pikiran seseorang. Sebaliknya, dalam kelompok kedua, mereka menyadari bahwa kelompok kebutuhan informasi tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sayangnya, tidak memenuhi kebutuhan akan informasi tertentu tersebut tidak disadari dampak buruknya pada kehidupan sehari-hari. Oke, baik, materi selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kasus-kasus kekurangan informasi. Kasus-kasus yang memperlihatkan kurangnya informasi dalam masyarakat marginal berikut diambil dari kata berita-berita surel. Kabarnya mulai dari tahun 2000 hingga 2004. Kumpulan berita tersebut dikelompokkan ke dalam 3 aspek kesejarahan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Yang pertama, kesehatan. Kesejahteraan yang mengangkut masalah kesehatan mencakup keluhan sakit jiwa, kecelakaan, dan pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 1999, frekuensi keluhan kesehatan relatif sama antara masyarakat perkotaan 24% dan pedesaan 24,42%. Dan yang banyak diderita adalah penyakit pilek, batuk, panas, sakit kepala, dan asam. Kelompok kesehatan juga mencakup masalah kematian bayi dan balita, serta usia harapan hidup, fertilasi, dan masalah keluarga berencana. Yang kedua, pendidikan. Kesejahteraan dalam pendidikan mencakup status pendidikan, tingkat pendidikan formal yang ditamatkan, dan tingkat melek huruf penduduk. Yang perlu disikapi lebih khusus dari temuan BPS pada tahun 1999 adalah bahwa jumlah perempuan yang belum pernah sekolah yang berumur 10 tahun ke atas diperkirakan 13,53%, 2 kali lipat dari jumlah laki-laki yang diperkirakan 5,97%. Padahal peran perempuan sangat besar dalam pendidikan anak di keluarga. Tingginya tingkat pendidikan yang dicapai rata-rata penduduk cerminkan kualitas intelektualitas SDM suatu bangsa. Di Indonesia, penduduk yang bersekolah hingga tingkat perguruan tinggi atau diploma dan sarjana hanya 3,10%, sedangkan mencapai jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas rata-rata di bawah 50%. 3. Ekonomi. Masalah tenaga kerjaan mencakup komposisi angka kerja, ketersediaan lapangan kerja, dan jumlah jam kerja. Lapangan kerja yang terbanyak dimiliki penduduk adalah sektor pertanian, diperkirakan 44,92%, perdagangan 19,39%, dan jasa 13,55%. Kesejahteraan ekonomi juga mencakup masalah perumahan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini semakin lama semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Jangkauan masyarakat marginal. Kasus-kasus yang banyak dihadapi oleh masyarakat marginal tersebut bisa diatasi jika mereka memiliki informasi yang tepat. Pusat Dokumentasi dan Informasi sebagai agen of the change yang ada saat ini, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat luas. Walaupun sudah dikenal, masyarakat masih belum familiar untuk memanfaatkannya. Sementara itu, informasi yang tersedia di internet tidak terjangkau oleh masyarakat marginal umumnya. Orang-orang yang tergolong mampu memperoleh privilege dan kesempatan mendapatkan informasi yang lebih baik dari kaum marginal. Pendidikan yang lebih baik sangat membantu dan mencerna informasi baik dari segi bahasa maupun substansinya. Keuangan yang lebih baik tidak memusingkan mereka untuk menyewa akses informasi. Tambahan pula, semakin status sosial seorang tertinggi, semakin mudah ia masuk ke kelompok komunitasnya. Baik, saya akan lanjut. Penyediaan jasa informasi seperti
seperti yang dinyatakan UPC bahwa salah satu penyelesaian masalah kemiskinan adalah dengan menyediakan akses informasi seluas-luasnya. Biro Pusat atau Statistik termasuk pusat-pusat penelitian seperti PDI, LIPI, lembaga penelitian di berbagai perguruan tinggi, pusat pengembangan di berbagai perusahaan jumlahnya belum banyak di masyarakat. Tercatat pula organisasi sembilan masyarakat yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu. Kesimpulan dari usulan di atas mengenai kasus-kasus nyata yang tidak adil dalam masyarakat marginal di Indonesia, jelas terlihat bahwa ketersediaan informasi mendesak untuk hak bagi sekelompok warga negara banyak yang terpinggirkan sekalipun lainnya. Sebaliknya, mencukup informasi dan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dengan demikian, substansi informasi yang dibesarkan sebesar-besar. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.